Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin penasaran, yang bikin gregetan, tapi sekaligus bikin nagih mancing. Siapa di sini yang suka mancing? Atau mungkin ada yang baru mau coba-coba? Kadang-kadang kita udah nunggu lama banget, umpan abis, yang nyangkut malah sandal jepit tetangga. Nah, biar nggak boncos terus, hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum dalam mancing dasaran, dan bagaimana cara menghindarinya. Siap-siap jadi master mancing nih. Kesalahan pertama yang sering dilakukan pemancing adalah salah pilih umpan. Ikan punya selera makan yang beda-beda. Penting buat riset dulu, ikan target kita sukanya makan apa. Jangan sampai umpannya nggak disenggol sama sekali. Bayangin, kita mancing di laut, target ikan kakap. Umpannya malah pakai pelet buat lele. Ya, nggak bakal mempan lah. Pastikan umpannya sesuai makanan alami ikan target kita. Umpan yang tepat itu 50% kunci kesuksesan mancing. Lanjut ke kesalahan kedua yang nggak kalah penting. Nggak merhatiin kondisi air. Banyak yang mikir, airnya tenang, berarti ikannya banyak. Padahal, belum tentu loh. Kondisi air itu ngaruh banget sama aktivitas ikan, teman-teman. Pertama, kita harus perhatiin arus airnya. Arus yang terlalu deras bisa bikin ikan susah nyari makan. Sebaliknya, arus yang terlalu tenang juga bisa bikin ikan malas gerak. Idealnya, cari spot yang arusnya nggak terlalu deras dan nggak terlalu tenang. Kedua, perhatiin juga warna airnya. Air yang keruh biasanya menandakan banyak plankton, yang artinya banyak ikan kecil, dan itu artinya banyak ikan besar. Tapi, air yang terlalu keruh juga bisa bikin ikan susah ngelihat umpan kita. Nah, biar nggak salah pilih spot, kita bisa manfaatin teknologi nih. Sekarang udah banyak aplikasi mancing yang bisa nunjukin kondisi air secara real time. Canggih kan? Kesalahan ketiga yang sering dilakukan adalah pakai peralatan seadanya. Yang penting ada joran sama senar, udah cukup. Eits, tunggu dulu teman-teman. Peralatan mancing itu banyak banget jenisnya, dan masing-masing punya fungsi yang beda-beda. Ada joran yang pendek, ada yang panjang, ada yang lentur, ada yang kaku. Pemilihan joran harus disesuaikan dengan jenis ikan dan lokasi mancing. Misalnya, mancing ikan mas di kolam, pakai joran pendek. Tapi mancing ikan tuna di laut, butuh joran panjang dan kuat. Kedua, reel atau alat penggulung senar. Sama kayak joran, reel juga punya banyak jenis dan ukuran. Ada yang cocok buat mancing ikan kecil, ada yang cocok buat mancing ikan besar. Jangan diremehin loh. Senar itu penting banget. Pemilihan senar yang tepat bisa menentukan keberhasilan kita dalam strike ikan. Ada senar yang tipis, ada yang tebal, ada yang kuat, ada yang gampang putus. Intinya teman-teman, jangan malas belajar tentang peralatan mancing. Lebih baik kita invest sedikit di awal daripada nanti kecewa karena peralatan kita nggak mendukung. Kesalahan keempat yang sering banget bikin gagal mancing adalah nggak sabar. Mancing itu butuh kesabaran ekstra, teman-teman. Nggak bisa kita cuma modal nebar umpan terus langsung dapat ikan. Kadang kita harus nunggu berjam-jam, bahkan seharian, baru dapat strike. Nah, yang sering terjadi adalah baru nunggu 15 menit. Umpan belum dimakan, udah pindah tempat. Pindah lagi, sampai akhirnya capek sendiri dan pulang dengan tangan kosong. Ingat teman-teman, ikan itu punya kebiasaan makan yang beda-beda. Ada yang aktif di pagi hari, ada yang aktif di malam hari, ada yang suka di tempat dangkal, ada yang suka di tempat dalam. Jadi kalau kita udah nemu spot yang oke, coba deh sabar di situ aja minimal 1-2 jam. Siapa tahu ikannya lagi oteju kan? Dan kesalahan terakhir yang nggak kalah penting adalah nggak paham teknik dasar mancing dasaran. Banyak yang mikir, mancing dasaran itu ya, tinggal lempar umpan, tunggu sampai senar ketarik, terus ditarik deh ikannya. Eits, nggak semudah itu Ferguson. Mancing dasaran itu ada teknik-tekniknya loh. Mulai dari cara melempar umpan, cara merasakan gigitan ikan, sampai cara menarik ikannya. Misalnya nih, saat melempar umpan, usahain lemparan kita nggak berisik dan nggak bikin air keruh. Soalnya, ikan bisa takut sama suara dan gerakan yang tiba-tiba. Terus, saat merasakan gigitan ikan, jangan langsung ditarik. Tunggu dulu sampai ikan benar-benar memakan umpan kita. Baru deh, kita tarik dengan mantap. Nah, buat belajar teknik-teknik ini, kita bisa nonton video tutorial di YouTube, baca artikel di internet, atau tanya sama teman yang udah jago.
Itulah beberapa kesalahan umum dalam mancing dasaran dan solusinya. Ingat, teman-teman, mancing itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal proses. Nikmati setiap momennya, rasakan sensasi strike-nya, dan jangan lupa bawa pulang sampahnya. Semoga tips ini bermanfaat dan membantu kalian dalam memancing. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.